Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Marilah terlebih dahulu kita pekikan salam nasional kita, merdeka. Saudara-saudara sekalian, khususnya kaum perempuan Indonesia, setiap memperingati Hari Ibu, kesadaran sejarah yang kita bangun bukan hanya sekadar memperingati Kongres Perempuan. Pertama, pada tanggal 22 Desember 1928. Mestinya lebih dari itu. Hari Ibu merupakan tonggak sejarah kebangkitan kepemimpinan perempuan Indonesia. Dengan demikian, peringatan Hari Ibu tidak bisa hanya dilakukan secara aspek seremonial belaka. Peringatan Hari Ibu harus menggelorakan kembali semangat juang dan kepeloporan kaum perempuan Indonesia. Dari semangat itulah kesadaran emansipasi, rasa percaya diri, dan tekad untuk bergerak maju serta berani mengambil tongkat kepemimpinan dalam seluruh aspek kehidupan terus digelorakan. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Ibu pada tahun ini sengaja dilakukan di Bengkulu. Mengapa? Ada tokoh. Disinilah Ibu Fatmawati itu dilahirkan. Beliau sosok perempuan pejuang. Dari keluarga tentu Sumatera, dan juga banyak keluarga beliau dari kalangan Muhammadiyah, dan perempuan pelopor dan sekaligus sosok yang berpikir terbuka, kritis, berkemajuan, namun tidak pernah melupakan kodratnya sebagai seorang ibu dan perempuan. Jadi saya ingat Ibu Fat itu, karena tentu sebagai First Lady pertama, itu tetap menjalankan tugasnya juga sebagai ibu rumah tangga. Saya sangat ingat bahwa beliau masih tetap memasak untuk Bung Karno, lalu menyiapkan tentunya bagi kami. Dan ketika keadaan negara tidak aman, maksudnya di Jakarta, Bung Karno dan para pemimpin lainnya diminta untuk keluar dari ibu kota dan pindah ke Yogyakarta. Jadi hari-hari itu sekilas-sekilas begitu, iya, bayangkan, saya tidak terbayang kalau sekarang seorang First Lady itu masih membuka dapur umum, lalu belanja sendiri ke pasar, memakai andong karena di Jogja ada andong, dan ikut mendengarkan rapat, lalu bertemu dengan pejuang-pejuang dari perempuan kita. Saya mengenal seorang ibu sebetulnya dari Jawa Timur. Bayangkan dia masuk Laskar waktu dulu kan banyak, sebelum ada TNI itu dibuat laskar-laskar dari rakyat yang ingin berjuang, namanya Ibu Dar, tapi dipanggilnya malah Ibu Mortir. Kenapa? Karena dia membawa senjatanya tuh, orangnya memang gemuk, jadi yang dibawa tuh mortir. Lalu belum lagi yang masuk ke dalam Palang Merah Indonesia dan lain sebagainya. Kan beda jadinya, terasakan ya gitu, bahwa menurut saya pada waktu menuju zaman perjuangan kemerdekaan, semangat kaum perempuan kita itu lebih membara, mengekspresikannya. Beda mungkin karena perubahan zaman. Tetapi saya melihat semangat juang seperti ibu saya itu, seharusnya nilai-nilai itu tetap diturunkan untuk masa sekarang. Tidak hanya kalau menurut saya kita
Tidak ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berkiprah sebagai kaum perempuan, karena saya paling senang mengucapkan dari hukum kita, undang-undang dasar kita, bahwa setiap warga negara, artinya warga bangsa, mempunyai hak yang sama. Nah, itu menurut saya indah sekali, karena tidak ada kan ini untuk laki, ini untuk perempuan, itu besar, kecil, kaya, miskin, tidak. Ini harus diingat oleh kaum ibu bahwa kita adalah sama di Republik Indonesia ini. Saya sering berpikir, dan juga kenapa ya, kan seharusnya bisa seperti saya. Saya ibu rumah tangga, membesarkan anak, alhamdulillah semua jadi, lalu berkiprah di politik. Banyak ibu-ibu sepertinya kesan saya mengikuti politik itu seperti tabu, tidak boleh, itu hanya buat kaum laki-laki. Itu saya bilang tidak, kita sama. Memang kita punya kodrat yang berbeda. Maksud saya, kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kehormatan menurut saya, yaitu apa? Ya, untuk kita bisa melahirkan. Nah, itu sebuah rahmat kalau bagi saya. Oleh sebab itu, ibu-ibu, tolonglah kalau memang ingin mempunyai keturunan, tolonglah keturunan itu betul-betul dipelihara dengan baik, diberi kasih sayang, diayomi. Lalu saya kan sering bertanya pada ibu-ibu, karena ada yang mengatakan bahwa ya ibu kan kalau secara agama Islam yang namanya keturunan itu adalah rezeki dari Allah. Saya selalu begini, tapi ada tapinya. Kenapa? Karena kenapa itu justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya ada komanya. Bukan hanya melahirkan, tapi harus dibesarkan, diberi sebuah kehidupan yang baik, lahir batin, pendidikan, kesehatan. Jadi bukan hanya lalu melahirkan. Nah, dalam perspektif yang saya pernah tanya, harusnya diterangkan secara lebih lugas. Sebenarnya bolehkah kita berkeluarga berencana? Menurut saya tentu bisa, karena yaitu untuk supaya kita sendiri sehat lahir batin, anak-anak kita juga sehat lahir batin. Ibu saya juga demikian, punya putra putri 5, termasuk saya. Dan saya perhatikan beliau seorang wanita yang tegar begitu. Karena saya tanya, waktu mau proklamasi kan di gedung Pegangsaan Timur itu ayah saya kan diberi gelar proklamator. Sebenarnya keadaannya bagaimana? Dan ibu sendiri sebetulnya takut apa tidak? Beliau spontan bilang, siapa yang tidak takut? Karena masih di waktu itu kan masih ada Jepang, itu karena perang dengan sekutu. Pada waktu itu tentu kita juga menjadi incaran dari pemerintah Jepang, dan keadaannya kan tidak seperti kalau kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan. Oh begitu ya? Iya, nah bayangkan saya dapat berimajinasi seperti apa ya? Kebayang dah kalau nanti ditangkap ya terang masuk penjara, kata ibu saya. Dan belum tentu bisa juga sampai hukuman tembak, karena itu kan mendeklar
sesuatu yang harus putus pada waktu itu proklamasi. Jadi kalau kaum perempuan, mungkin saya juga sering mengatakan pada teman-teman saya yang ibu-ibu juga begitu, apa ya bedanya, apa yang membuat sepertinya kok kaum perempuan kita itu tidak kelihatan semangatnya begitu. Lalu ada yang yaitu kenapa ya berpolitik itu ibu-ibu tolong betul ini ingat ucapan saya, kalau bisa ibu-ibu ngomong kenapa harga beras mahal, kenapa harga cabai mahal, itu bagian politik loh ibu. Ibu itu sebetulnya sudah berpolitik karena di situ ada masalah ya ekonominya, ya dagangnya, ya juga kehidupan itu kan ada bagian sosialnya begitu, dan politik tentunya akibatnya itu menjadi sebuah blending dan pasti akan minta kan, pasti ya tolong diturunkan harga-harga itu gitu kan. Jadi jangan dipikir bahwa kalian tidak bisa bersuara. Kalian harus pegang kata-kata yang saya berikan. Dan bukan saya loh yang buat, Republik kita. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu ada alinea yang mengatakan gitu, bahwa ya sebagai warga negara kita mempunyai hak yang sama. Para ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga melalui peringatan Hari Ibu di Bengkulu ini kita bisa mengambil saripati seperti tadi yang saya katakan, seorang wanita, Ibu Fatmawati, dan menggelorakan kembali dengan semua aspek yang tidak ada batasannya bagi kaum perempuan, sehingga kita dapat membesarkan anak-anak kita itu dengan baik. Sedih saya kalau melihat seorang ibu begitu, lalu saya kan sering ke daerah, nanti saya selalu pegang tangan anak-anak itu. Jadi kan saya biasanya apa, saya pegang tangannya dan apa, saya tekan, lalu saya beginikan kulitnya, lalu kelihatan sekali kulitnya itu apa ya, tidak kenyal. Nah, saya langsung di sini dalam hati saya, aduh ini anak kekurangan gizi. Makanya kenapa program pemerintah sekarang itu meminta untuk meniadakan yang namanya stunting. Stunting itu tidak bisa lagi tumbuh bagi anak-anak dari setelah berumur, karena itu 1000 hari setelah dari kehamilan sampai kelahiran. Tolong sekali ibu-ibu, kalau mungkin mendengarkan apa yang saya katakan ini, karena ini buat kita semua dan ini untuk masa depan bangsa. Sekali lagi, selamat Hari Ibu dimanapun kalian berada, dan mari kita masukkan nanti acara Hari Ibu yang di Bengkulu melalui pertanyaan. Apa yang perlu kita contoh dari seorang Ibu Fatmawati? Bangkitlah kaum perempuan Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Saya senang melihat semangat ibu-ibu di Pasar Sukolilo, Madiun, dan Pasar Joso, Nganjuk. Sudah dari pagi, mungkin subuh, para perempuan tangguh ini sudah bekerja dan melakukan aktivitas. Setiap mendampingi Pak Jokowi berkunjung ke daerah, saya selalu melihat semangat perempuan tangguh. Semakin banyak perempuan
ibu-ibu yang terlibat dalam sejumlah kegiatan di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Terus dijaga semangat ya ibu-ibu. Semangat itu akan membuat ibu-ibu semakin berdaya untuk keluarga dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sutra tidak lebih lembut dari belahan seorang ibu. Tidak ada tempat paling nyaman daripada pangkuan ibu. Bunga-bunga tidak lebih indah daripada senyum ibu. Ibu telah menunjukkan apa itu cinta sejati tanpa batas, tanpa syarat, dan tidak ada tandingannya. Tidak peduli sejauh apa engkau pergi, pada akhirnya akan berlabuh pada ibu jua. Saya Tri Resma Harini, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, mengucapkan Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu terbaik di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kasih ibu pada anaknya tak terhingga, tak terbatas jarak maupun waktu. Sebuah cinta yang tak bersyarat. Kasih ibu mengalir dalam setiap nadi kita. Kasih yang berbalut kesabaran, perjuangan, dan cinta kasih yang tak berujung. Di belahan dunia manapun, ibu berperan dengan sangat baik, dengan melahirkan generasi penerus bangsa, dengan tutur katanya, dengan belayannya, dengan caranya sendiri, ibu membuat kita menjadi pribadi yang terbaik. Saya Sada Restuati, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Kerakyatan, mengucapkan Selamat Hari Ibu tahun 2022 kepada seluruh ibu di Nusantara. Terima kasih telah menjadi ibu. Terima kasih atas semangat, perjuangan, dan kasih sayangmu. Teruslah berjuang untuk kaum ibu dan masa depan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jikalau tidak dengan perempuan, kemenangan tidak mungkin kita capai. Demikianlah tergambar bagaimana peran perempuan di dalam perjuangan untuk meraih keberhasilan. Marilah kita perempuan-perempuan Indonesia bergandeng tangan membangun bangsa dan negara. Saya Sri Rahayu, Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan, mengucapkan terima kasih kepada para perempuan di Republik Indonesia atas perannya dalam membangun generasi penerus bangsa. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Maju, Mahkota
Agung Indonesia. Menjadi ibu adalah tugas mulia. Seorang ibu akan dengan segenap jiwa dan raganya menjadi penyokong bagi keluarganya. Pun demikian Fatmawati. Ia telah menjadi ibu yang luar biasa dan perannya telah mengukir indahnya kenangan dan tercatat sebagai sejarah. Bengkulu adalah kota dengan julukan Bumi Rafflesia yang terletak di selatan Sumatera. Pada awal abad ke-20, saat di pergerakan kebangsaan sedang tumbuh bermekaran di mana-mana, kota ini juga tercatat menjadi tempat pengasingan para aktivis pendukung kemerdekaan. Salah satunya adalah Soekarno. Dan lebih dari itu, di kota ini juga telah lahir seorang perempuan yang kelak dikenal sebagai penjahit bendera pusaka merah putih bernama Fatmawati. Iya, Ibu Fatmawati ini lahir di Bengkulu itu pada tahun 1923 ya. Dan dia dari keluarga dari orang tuanya bernama Hasan Din dan ibunya Siti Khadijah. Kemudian tertarik kepada apa yang disampaikan atau menjadi gerakan dari Muhammadiyah. Dan kemudian banyak memberikan bantuan ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah itu. Kegiatan di Muhammadiyah inilah yang juga mempertemukan Hasan Din, istrinya, dan juga Fatmawati itu dengan Bung Karno. Pertemuan pertama inilah yang kemudian diakui oleh Bung Karno ini, dia jatuh hati pada pandangan pertama ini. Siapa namanya? Fatmawati ini bersekolah di sekolah rakyat pada mulanya dan kemudian di sekolah HIS yang berbahasa Belanda. Ibu adalah sosok yang anggun. Ialah yang menebar senyum, menghalau duka dan gundah. Dalam tiap langkahnya, tiap gerak, begitu bersahaja. Berbudaya, bercahaya, menerangi melalui tutur kata dan tauladannya. Sejak kecil, Ibu Fatmawati ini sudah sudah mempunyai bakat menyanyi gitu. Jadi dia dengan mudah itu dan dengan suara yang sangat bagus itu mengaji gitu, membaca Al-Quran. Tetapi dia juga sangat nyaring itu suaranya dalam menyanyi gitu. Dan ketika dia menyanyi itu sampai tetangga yang jauh pun juga bisa mendengarkan gitu. Jadi inilah salah satu kelebihan dia. Dan kita tahu bahwa Fatmawati itu juga ikut menjadi pemeran dari sandiwara yang dibuat oleh Bung Karno itu di Bengkulu gitu. Jadi ketertarikan kepada bidang seni suara, dan termasuk juga setelah mereka latihan seni suara, mereka menari gitu. Demikian pula ibu juga mencipta lagu. Jadi saya termotivasi juga apa yang dilakukan oleh ibu. Saya jadi suka mengarang lagu juga. Terus ibu bermain alat musik, antara lain piano. Saya di situ juga saya tertarik ingin bisa main piano pada waktu masih kecil. Dan ibu juga bisa main mandolin gitu. Dan ibu juga menari.
Oh ya, saya juga ingat waktu saya masih kecil, ibu selain belajar tarian Indonesia, ibu juga belajar tari-tarian dari luar negeri, gitu. Dan suka juga mengemari kesenian-kesenian dari internasional lah, seluruh dunia, gitu. Yang barat tentu ibu suka balet klasik, dan ibu belajar tari India waktu itu dengan gurunya ada ibu siapa ya namanya Ibu Nila siapa dari Kedutaan Besar India. Idealnya seorang ibu negara itu bisa juga menjadi panutan atau teladan. Maka suatu peluang ini dari Tuhan ini menurut saya digunakan oleh ibu, misalnya dalam hal fashion. Jadi pada awalnya ibu dalam acara kenegaraan atau resmi atau bahkan sehari-hari pada waktu tahun 40-an lah gitu sampai 50-an awal memakai kebaya, kain kebaya atau sarung kebaya. Jadi kalau saya bilang kebaya itu bisa juga kebaya Jawa, kebaya Sunda, kebaya Sumatera. Kayak Sumatera tuh ada baju kurung, baju panjang, ibu lah gitu. Tapi kemudian menjelang tahun 60-an gitu, ibu juga sering berpakaian dari Sulawesi Selatan, pakaian Bugis atau Makassar, yaitu baju bodo. Beliau kemana-mana dalam acara memakai baju bodo itu. Jadi mestinya kita berterima kasih buat ibu yang telah mempopulerkan baju bodo ke Nusantara ini. Gitu. Saya selalu diajak pergi ke Kuitang, karena di Kuitang itu dulu ada toko buku sampai sekarang ya. Ada 2, Gunung Agung dan Gunung Mulia. Itu biasanya kita cari buku di situ. Dan saya paling senang kalau dibelikan buku oleh Ibu Fatmawati, yaitu buku wayang. Jadi saya dulu lengkap tuh, buku pewayangannya tuh senang dengan cerita wayang itu karena Ibu Fatmawati. Kalau lagi jalan-jalan ke Bandung, saya juga selalu diajak ke daerah Jalan Ciatel. Itu untuk beli buku-buku cerita pewayangan. Ibu Fatma sebagai sosok perempuan hebat, punya concern kuat terhadap kesehatan dan anak-anak. Kontribusinya untuk kemajuan bangsa dan negara tak perlu lagi kita ragukan. Ya, sebagai seorang ibu negara, Ibu Fatma ini juga sering berkunjung ke mana-mana dan dia sangat prihatin melihat anak-anak kecil yang ditemuinya yang terpapar TBC gitu. Oleh sebab itu, Fatmawati berpikiran bahwa harus ada satu tempat untuk menampung, untuk merawat anak-anak itu gitu. Sebagai ibu negara tentu sadar bahwa bangsa ini sedang menghadapi masalah penyakit yang banyak diidap oleh banyak orang Indonesia, terutama anak-anak pada waktu itu, adalah sakit TBC. Oleh sebab itu ibu terpanggil. Indonesia waktu itu belum punya rumah sakit khusus buat sakit TBC. Karena di zaman itu sakit TBC itu satu penyakit yang merepotkan ya masih. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu ya, kita dapat obat cukup. Kalau zaman dulu orang kalau udah kena sakit TBC harus masuk sanatorium segala macam. Dalam waktu berapa bulan atau tahun atau apa. Dan banyak anak-anak yang meninggal juga dari itu. Ibu terpanggil untuk membuat rumah sakit. Dalam rangka itu, maka kemudian dibuat yayasan, namanya Yayasan Ibu Soekarno. Nah, yayasan ini kemudian melakukan lelang topi atau kopiah Bung Karno dengan pakaian Bung Karno. Dilelang di Istana Negara itu pada tahun 53. Dan hasil lelang itu terkumpul uang 250.000 rupiah. Dan kemudian pada akhir tahun 53 itu jumlah itu berdasarkan sumbangan dari luar itu berjumlah 28 juta rupiah. Dan itu yang digunakan untuk membangun mendapatkan lahan sekian hektar
itu di daerah Cilandak. Nah, makanya dibangunlah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Ibu Soekarno gitu. Rumah sakit itu untuk anak-anak, bukan hanya untuk anak-anak ternyata, tapi juga untuk orang dewasa juga gitu, dan bukan hanya yang menderita sakit paru-paru, tapi juga patah tulang, ortopedi dan semacamnya gitu. Itu yang menjadi pengutamaan dari rumah sakit ini pada awalnya gitu. Dan di situ pula lah Bung Fatmawati memiliki satu pemikiran bahwa ketika nanti Indonesia dimerdekakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, apa yang harus kita kibarkan? Maka disitulah kemudian Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Menurut cerita ada beberapa hal yang saya dengar bahwa sebenarnya kain merah dan kain putih itu sebenarnya adalah merupakan hadiah dari seseorang jenderal Jepang, karena waktu itu Ibu Fatmawati sedang mengandung ayah saya, Guntur Soekarno, dan jenderal Jepang itu memberikan hadiah gulungan kain merah dan gulungan kain putih. Karena kalau pada saat itu kan seorang ibu yang hamil kan biasanya menjahit pakaian-pakaian daripada calon anaknya ya. Kalau dulu kan enggak, pasti kan dijahit. Nah, jadi kain itu sebenarnya tujuannya adalah untuk dijahitkan baju untuk calon bayi ini. Nah, tapi karena memang dapatnya gulungan merah dan gulungan putih, akhirnya Ibu Fatmawati berpikir bahwa berarti saya memang harus menyiapkan bendera yang akan dikibarkan ketika proklamasi tiba. Nah, disitulah kemudian Ibu Fatmawati memotong gulungan kain itu dan kemudian menyatukan menjadi bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan, karena dokter melarang Ibu Fatmawati menjahit bendera itu pakai mesin jahit kaki, karena kalau pakai kaki itu akan menekan ke kandungannya, berbahaya untuk kandungannya. Jadi selama menjahit bendera merah putih itu Ibu Fatmawati menjahitnya dengan tangan. Ya disitulah kita bisa melihat bahwa tidak hanya seorang perempuan sebagai seorang istri tidak hanya berdiam diri menunggu apa yang diinginkan oleh suami, tetapi harus punya satu ide, satu kemauan di dalam mendampingi suaminya, baik dalam era sekarang maupun pada saat itu. Lalu kemudian juga ya sebagai seorang perempuan saya melihat Ibu Fatmawati adalah sosok perempuan yang berani dan progresif, apalagi di masanya, di saat waktu itu di masa perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mendampingi Bapak bangsa kita Bung Karno. Jadi ya itulah refleksi dari seorang perempuan Indonesia. Terus ibu juga saya sukanya, demikian juga bapak ya, artinya saya memilih nanti menjadi apa sesuai dengan apa cita-cita kita nih gitu. Diperbolehkan aja mau jadi apapun, mau jadi politikus, negarawan, atau menjadi seniman, mau jadi teknolog atau apa, dipersilakan aja, nggak ada dibikin batasan-batasan. Beliau selalu mengajarkan kepada kita cucu-cucunya adalah yang pertama tentunya tentang cinta, cinta kepada Tuhan, cinta kepada tanah air, cinta kepada sesama, cinta kepada masyarakat kecil. Jadi itu sebenarnya kalau saya lihat rasa kemanusiaan Ibu Fatmawati begitu tinggi dan dia selalu berusaha untuk menebarkan rasa cinta itu. Waktu saya kecil, orang yang pertama mengajarkan saya untuk cinta terhadap buku, cinta terhadap budaya dan kesenian Indonesia itu Ibu Fatmawati. Peran ibu sebagai seorang perempuan tidak berhenti saat ia melahirkan anak. Karena dari anak-anak tersebut lahir cucu, cicit, hingga keturunan selanjutnya yang mewarisi darahnya. Bagi saya ya, mungkin saya pribadi, sesuatu sosok
wanita ideal buat saya. Kemudian dari segi budi pekertinya ibu juga saya melihat sangat bagus. Yang saya rasa juga punya talenta cukup banyak ya. Beliau seniwati juga deh. Bisa menari, bisa menyanyi, bisa main musik gitu. Dan mempunyai sosok keibuan juga. Dan ibu lah yang paling gigih. Setiap minggu tuh memberikan saya dan juga saudara-saudara saya bacaan. Dari bacaan anak-anak, ya komik-komik lah. Pokok tiap minggu ibu membelikan saya buku. Lalu kemudian tentunya rasa kemanusiaannya yang tinggi. Ibu Fatmawati itu adalah sosok yang selalu ingin membantu. Jadi ketika dia melihat ada orang yang kesusahan, yang meminta tolong kepada beliau, pasti Ibu Fatmawati selalu berusaha untuk memberikan bantuan dan pertolongannya kepada mereka. Dan karena jiwa sosial dan rasa kemanusiaan yang tinggi itulah kemudian Ibu Fatmawati juga membangun rumah sakit Fatmawati yang ada sampai sekarang ini. Fatmawati itu bersedia untuk tinggal di rumah Bung Karno ketika itu bersama-sama dengan Ratna Juami, anak angkat Bung Karno, agar bisa menempuh pendidikan di sekolah yang sama gitu, jauh dari orang tuanya. Nah, ini yang memperlihatkan juga bahwa kemandirian dari Bu Fatmawati ini sudah diperlihatkan sejak kecil gitu. Dia untuk bisa bersekolah itu mau ya dan bersedia untuk tinggal di tempat yang lain, tidak bersama kedua orang tuanya. Di waktu itu perempuan keluar rumah saja sudah dicibir, itu tidak boleh. Tapi Aisyah justru sejak tahun 1917 sebelum itu sudah jauh menyelenggarakan pengajian agar menyadarkan perempuan itu punya peran publik sama. Nah itulah yang menjadi latar belakang kultural Fatmawati, sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan pengalamannya agar perempuan, anaknya kan perempuan banyak itu, 3 kalau salah ya. Yeah. Sehingga kita bisa melihat peran Bu Fatmawati pada anak-anaknya sekarang. Jadi karena punya pengalaman di Aisyah dan NA itu, maka dia ngulo mentah atau mendidik anak-anaknya harus bisa memainkan di peran publik. Nah, maka bisa kita contoh misalnya, anaknya kan perempuan pertama yang di presiden di Indonesia. Kalau tidak anaknya Aisyah, tidak bisa itu. Ya, waktu itu saya masih umur 20-an ya. Kalau nggak salah Melati Suci saya ciptakan itu tahun 79 deh. 79, 80. Sebagai wanita tuh bisa jadi panutan dan lambang. Dan lambang-lambang kewanitaannya itu berupa bunga nasional kita, bunga melati. Saya terinspirasi untuk menciptakan lagu itu. Yang saya beri judul Melati Suci. Ya bisa dilihat dari liriknya itu, bagaimana itu. Menggambarkan keluhuran budi pekerti juga. Nah lagu ini maksudnya saya ciptakan untuk Ibu Fat, yang pada itu melalui pergelaran Untukmu Indonesiaku di tahun 1980. Nah, beberapa bulan sebelum lagu itu jadi, nggak lama sih, mungkin 2 bulan sebelum lagu itu jadi gitu, saya sempat memperdengarkan ibu waktu itu lagi umroh di Mekah gitu.
saya sempat bilang sama ibu, Bu, saya bikin lagu untuk ibu, judulnya Melati Suci. Dan ibu saya kasih denger lah sedikit gitu, waktu itu lewat telepon aja. Terus sama yang ada yang main piano waktu itu pas Chandra Darusman. Terus oh ibu senang sekali gitu. Ya udah. Nah tapi sebelum pergelaran itu berlangsung, ibu udah meninggal gitu. Tapi ya saya ucapkan syukur karena ibu tahu saya sudah mempersembahkan suatu lagu kepada ibu dan juga kepada bangsa Indonesia ini. Fatmawati Putri Pertiwi, mekar mewangi, semerbak menabur sari. Sekejap bersahaja, bercahaya, demi anak-anakmu, putra dan putri Indonesia.